Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya lanjutkan dengan penyajian data kelompok. Agar data yang diamati mudah dipahami, maka data perlu disederhanakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian untuk yang A, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Di sini ada beberapa istilah dalam daftar distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama adalah kelas. Kelas atau interval adalah kelompok nilai data. Kemudian yang kedua, batas kelas adalah nilai pada ujung-ujung kelas. Yang ketiga, tepi kelas adalah batas kelas dikurangi atau ditambah dengan 0,5. Kemudian untuk tepi atas kelas, di sini jadi tepi kelas ada dua, yaitu tepi atas dan tepi bawah. Tepi atas kelas adalah batas atas ditambah setengah, sedangkan untuk tepi bawah kelas adalah batas bawah dikurangi setengah. Kemudian yang keempat, titik tengah kelas adalah setengah dikalikan batas bawah ditambah batas atas. Sedangkan yang kelima, untuk panjang kelas adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Kemudian untuk contoh, diketahui data nilai matematika siswa kelas 12 SMA 1 Skorjo sebagai berikut. Nilai 41-50 frekuensi 8, kemudian yang kedua 51-60 frekuensi 10, kemudian nilai 61-70 frekuensinya 6, 71-80 frekuensinya 15, kemudian nilai 81-90 frekuensi 12, dan nilai 91-100 frekuensi 9. Kemudian untuk keterangannya, di sini yang pertama kelas-kelas. Untuk kelas, jadi ini untuk data di atas, jadi dari tabel tadi untuk data di atas mempunyai 6 kelas, yaitu kelas pertama 41-50, kelas yang kedua 51-60, kelas ketiga 61-70, kelas keempat 71-80, kelas kelima 81-90, dan kelas keenam 91-100. Jadi untuk data di atas mempunyai 6 kelas. Sedangkan untuk batas kelasnya di sini ada dua, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya adalah yang sebelah kiri ini 41, 51, 61, 71, 81, dan 91. Jadi nilai pada ujung kiri dinamakan dengan batas bawah. Sedangkan untuk batas atas adalah nilai pada ujung kanan, yaitu 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Jadi batas bawah adalah nilai pada ujung kiri, sedangkan batas atas nilai pada ujung kanan. Kemudian yang ketiga, tepi kelas. Tepi kelas tadi ada dua, yaitu tepi atas dan tepi bawah. Tepi atas adalah batas atas ditambah setengah. Jadi kita lihat batas atasnya ini. Untuk tepi kelas yang pertama, jadi batas atas ditambah setengah, jadi 50 setengah. Kemudian 60 ditambah setengah, 60 setengah. 70 ditambah setengah, 70 setengah. 80 ditambah setengah, 80 setengah. 90 ditambah setengah, 90 setengah. Dan 100 ditambah setengah, 100 setengah. Sedangkan untuk tepi bawah adalah batas bawah dikurangi setengah. Jadi batas bawahnya ini 41 dikurangi setengah, jadi 40 setengah. 51 dikurangi setengah, 50 setengah. 61 dikurangi setengah, 60 setengah. 71 dikurangi setengah, 70 setengah. 81 dikurangi setengah, 80 setengah. 91 dikurangi setengah, 90 setengah. Kemudian yang keempat adalah titik tengah kelas. Jadi untuk semua kelas mempunyai titik tengah.
Jadi untuk kelas yang pertama, titik tengah kelasnya adalah setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Jadi kelas yang pertama 41 ditambah 50 dibagi 2 atau setengah kali 41 ditambah 50. Jadi 45 setengah. Kemudian setengah kali 51 ditambah 60, 55 setengah. Setengah kali 61 ditambah 70, 65 setengah. Setengah kali 71 ditambah 80, 75 setengah. Kemudian 81 ditambah 90 dibagi 2, 85 setengah. Dan setengah kali 91 ditambah 100 adalah 95 setengah. Jadi untuk titik tengah kelas adalah setengah dikalikan batas bawah ditambah batas atas. Kemudian yang kelima adalah panjang kelas. Panjang kelas adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Untuk panjang kelas semua kelas itu nilainya sama. Jadi tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi ini saya ambilkan contoh kelas yang pertama. Tepi atasnya 50 setengah, tepi bawahnya 40 setengah. Jadi kalau dikurangkan 50 setengah dikurang 40 setengah, maka panjang kelasnya adalah 10. Atau misalkan kita mengambil kelas yang kedua, 60 setengah dikurangi 50 setengah, maka panjang kelasnya 10. Jadi untuk panjang untuk semua kelas itu panjang kelasnya sama. Kemudian untuk daftar distribusi frekuensi, jadi di sini untuk membuat daftar distribusi frekuensi data kelompok digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat statistik peringkat, kemudian kita menentukan jangkauannya. Jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum atau X maksimum dikurangi X minimum. Jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Sedangkan untuk statistik peringkat adalah mengurutkan data dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Kemudian untuk yang kedua, menentukan banyak kelas bisa digunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K-nya adalah banyak kelas dan N-nya adalah banyak data. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan kelas-kelas, dan langkah yang kelima menentukan frekuensi dengan sistem torus. Demikian untuk pembelajaran kali ini, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.